Hai hai warga belajar, jumpa lagi dengan saya Kak Mala. Salam sehat untuk semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila kewarganegaraan lagi ya. Ini khususnya untuk kelas 7 SMP. Kali ini tema yang kita angkat adalah taat norma ketertiban tercipta. Bab yang akan kita bahas mengenai ayo patuhi norma. Ada yang tahu nggak pengertian norma itu apa? Langsung aja. Pengertian norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat. Apa sih yang mendasari kok dalam hidup ini harus diatur, harus ada norma gitu. Jadi teman warga belajar, sifat, karakter, pemikiran, dan kepentingan orang yang berbeda-beda inilah yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan, perselisihan, perpecahan, bahkan dapat pula mengarah pada terjadinya kekacauan. Makanya kita memerlukan norma. Kembali lagi bahwasanya kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari makhluk lain. Kita tidak bisa secara individu bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Makanya kepentingan yang berbeda ini dapat membawa perselisihan antara dua orang yang mungkin merugikan salah satu, sehingga kita sebagai makhluk sosial harus saling menghormati atas kepentingan orang masing-masing. Begitu ya. Kemudian adapun macam-macam norma di masyarakat, yang pertama ada norma agama. Apa sih norma agama? Norma agama adalah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, norma agama juga berkaitan dengan kemasyarakatan nih. Contoh, membantu sesama manusia, misal ada yang kelaparan dan meminta kepada kita, oh alhamdulillah kita punya rezeki lebih, mungkin kita bisa membagi makanan kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang lemah. Itu juga salah satu dari perwujudan sikap norma agama. Tidak bermain judi. Nih, untuk warga belajar, judi itu ada eh, do ada dosanya ya, karena itu taruhan, tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga minum minuman keras, karena itu selain kita berdosa, kita juga bisa merusak organ tubuh kita sendiri. Kemudian ada mencuri, memfitnah orang. Nah, ini sangat fatal ya kalau sampai memfitnah orang serta berbuat zina dan juga riba. Riba ini itu mengambil keuntungan atas misal ada yang utang nih, eh, kamu bayar bunga sekian. Bunga ini ada yang disebut riba. Dan yang ketiga adalah hal keseharian kita, yakni menjalankan ibadah secara tepat waktu. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi yang mana kita tidak boleh berbohong, harus berkata jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia, jangan sampai usil, kemudian jangan menyakiti perasaan sesama atau saling mengejek. Bully itu juga termasuk tindakan yang tidak boleh dalam norma kesusilaan. Kemudian janganlah membunuh sesamamu. Jadi teman-teman kalau main misal nih ja, ada yang duduk terus kursinya ditarik, belum sempat duduk tapi mau duduk, kursinya ditarik, itu jangan sampai ya teman-teman, karena itu bisa menjadikan hal fatal. Kalau temennya ini tulang ekornya
patah, otomatis dia akan mengalami kelumpuhan. Jadi teman-teman jangan sampai membuat teman kita sengsara selama hidupnya gitu, karena lumpuhnya ini bukan hanya sementara, itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan dalam norma kesusilaan. Norma yang ketiga yakni norma kesopanan, yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas, sopan dan yang tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Jadi yang pertama contohnya mengucapkan salam ketika bertamu, Assalamualaikum kalau muslim mungkin. Kalau eh, di luar non muslim yang menginginkan kata lain juga bisa permisi, selamat siang, itu juga bisa. Dan mencium tangan orang tua saat berpamitan, ini adalah hal wajib ketika kita mau berpergian keluar rumah apabila orang tua sedang ada di rumah. Jikapun tidak ada di rumah, kita bisa berikan catatan tertulis yang bisa ditinggalkan bahwasanya saya pergi keluar rumah gitu ya teman-teman. Banyak cara untuk mengabari orang tua ketika kita keluar. Yang ketiga ada orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi jangan semena-mena kalian sebagai orang muda yang merasa lebih pintar dari orang tua sehingga kalian menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nah, misal ada bapak-bapak nih dibilang tapi manggilnya pakai kamu itu ya gitu. Nah itu nggak boleh ya. Apalagi misal kita sama bapak kita sendiri atau ibu kita sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kita bisa gunakan bapak, ibu, jenengan, itu juga bisa. Kalau tiba-tiba koe, nah itu kan nggak boleh ya. Itu kata kasar atau dalam arti walaupun dalam bahasa Indonesia kamu, tapi kalau penggunaannya untuk dari anak kecil kepada ibunya sendiri itu adalah hal yang tidak sopan atau kurang sopan. Dan yang ketiga, berpakaian sopan, jangan sampai kelihatan auratnya. Jadi berpakaianlah yang tidak menggoda orang lain untuk melakukan pelecehan terhadap kita. Begitu ya. Dan yang kelima ada bertutur kata sopan. Tadi yang sudah saya jelaskan, misal kita kepada orang yang lebih tua gunakan bahasa yang lebih sopan. Begitu. Yang keenam ada tidak berbicara sambil mengunyah makanan. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang belum mengetahui bahwasanya kalau sedang makan itu harus wajib diam. Karena apa? Yang pertama, orang bisa tersedak ketika mengobrol, ketika makan. Itu kurang sopan ya, teman-teman. Adapun yang kedelapan, tidak meludah di sembarang tempat. Nah, ini biasanya orang-orang yang kurang berpendidikan meludah di sembarang tempat. Ini mungkin bagi mereka hal biasa, tapi ini adalah hal yang tidak patut dicontoh. Ini adalah hal yang tidak sopan ya kalau di dalam bermasyarakat. Karena itu apa ya, dalam dipandang oleh mata itu kurang baik. Kemudian yang terakhir ada tidak menyela pembicaraan orang. Jadi kita harus mendengarkan apa kata orang dulu, baru kita berbicara. Jangan menyela ketika orang tersebut berbicara, nanti kita dianggap tidak menghormati orang tersebut. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan resmi, yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar maka akan dikenai sanksi. Contohnya, pengendara motor harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Jika tidak akan dikenai pasal 77 ayat 1, dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Ya, teman-teman. Ini jangan sampai anak-anak di bawah umur
Biasanya banyak nih terjadi fenomena mengenai anak-anak di bawah umur yang membawa sepeda motor sehingga mengakibatkan kenaikan tingkat kecelakaan. Jadi teman-teman SMP yang setara SMP ini jangan pakai motor dulu sebelum mempunyai surat izin mengemudi karena sudah tertera dalam pasal tersebut dijelaskan ayat yang menjelaskan sanksi jika tidak memiliki SIM apabila sudah mengendarai motor di jalan raya. Kemudian yang kedua ada oknum yang menyebar hoaks atau berita palsu nih. Biasanya orang-orang tua yang baru memegang gadget, bukan orang tua aja sih sebenarnya, adik-adik, teman-teman warga belajar yang kurang bisa menyaring informasi sehingga wah ada info baru nih terkait ini ternyata hoax, tidak dilogika terlebih dahulu kok bisa terjadi ini tapi langsung disebarkan. Nah itu nggak boleh, itu masuknya dalam kategori hoax atau berita palsu. Itu sanksinya ada pada pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kita bermain HP itu juga harus berhati-hati ya. Itu dendanya aja sampai 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bayangin, itu sangat merugikan kita semua dan juga diri sendiri. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dengan adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sanksi-sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku. Dan ada pertanyaan nih yang terakhir, bisa jawab di kolom komentar ya. Menurut warga belajar, samakah norma kesopanan dengan kebiasaan dan adat istiadat? Bagi teman-teman warga belajar yang punya pengetahuan lebih bisa jawab di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Kami dari PKPM Peduli Ilmu Official undur diri. Jangan lupa like, nyalakan lonceng, komen, dan share ke teman-teman semuanya supaya teman-teman tahu nih norma yang harus kita ikuti gitu ya. Selamat siang dan sampai jumpa semuanya di lain waktu.